Shalom, kita berjumpa lagi dalam ibadah streaming pada hari ini. Saya percaya bahwa seluruh jemaat yang mengikuti ibadah streaming ini semua boleh mempunyai hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh damai sejahtera. Kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pagi hari ini sekaligus mempersiapkan hati kita untuk bisa kita masuk dalam perjamuan suci nanti. Mari kita buka ibadah streaming ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh beribadah, walaupun beribadah secara streaming, secara online, secara virtual ini Tuhan. Tapi kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu atas setiap kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk mengisi hidup kami dengan puji-pujian dan dengan firman Tuhan. Tuhan pimpin ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya Tuhan. Jikalau ada iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat, sehingga ibadah pada saat ini Tuhan sungguh-sungguh bisa memberkati jemaat dan Roh Kudus berkarya selama ibadah berlangsung, jamah setiap hati dan lawat setiap pribadi. Iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu, Darah Yesus sudah hancurkan semuanya, dan kami akan menikmati ibadah ini bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi. Shalom, apa kabarnya? Senang rasanya jika saat ini kita boleh bersama-sama kembali, bersatu hati, satu suara kita mau memuji Tuhan. Amin. Sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita semuanya. Tetap bersuka di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan saat ini. Haleluya. Dengan kabut dan
percaya dari setiap pelosok Nusantara Indonesia ini terdengar selalu suara kegirangan, sebab Indonesia menjadi negara yang dimenangkan, diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, bawa setiap hati kita, bawa setiap jiwa kita untuk terus bersorak kepada Tuhan, memuji akan segala kebesarannya, sebab Dia berjanji memberikan kemenangan bagiku dan juga bagi kita semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam hidupku?
Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan kepada saudara hati yang lemah lembut, yang siap menerima benih firman Tuhan yang sebentar akan ditaburkan. Kita sudah dibajak melalui puji-pujian, dan kami percaya bahwa puji-pujian kita akan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Dan kami sungguh-sungguh merasa bersuka cita Tuhan, karena Tuhan layak dipuji. Engkau adalah Allah di atas segala Allah. Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Segala kuasa, kekuatan, kekayaan, kemuliaan, hikmat, hormat, dan puji-pujian layak dinaikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami juga akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapkan Tuhan hati kami sungguh-sungguh boleh bersatu dengan Tuhan, dan kami boleh menikmati nanti setelah firman-Mu disampaikan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya bahwa kita sungguh-sungguh boleh bersuka cita, penuh dengan ucapan syukur, dipenuhi dengan damai sejahtera, karena kita masih bisa beribadah pada saat ini. Sekalipun beribadah secara online, saya ingin membawakan sebuah tema firman Tuhan yang akan saya ambil, yaitu buah yang baik. Sekali lagi, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan itu adalah buah yang baik. Mari kita akan membuka bacaan Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arah dari rumput duri? Ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Perhatikan kata-kata dalam ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tema kita adalah buah yang baik. Kita mengerti bahwa buah itu merupakan suatu tanda adanya kehidupan. Ya, kalau sebuah pohon itu berbuah, berarti pohon itu hidup. Tapi kalau pohon itu mati, tidak akan menghasilkan buah. Buah juga merupakan suatu tanda adanya pertumbuhan. Saudara perhatikan, kalau sebuah pohon itu yang bertumbuh, saudara, maka buah itu akan bertambah lama, bertambah besar, sampai masanya untuk dipetik, saudara, ya. Terjadi pertumbuhan dari bakal buah kemudian menjadi buah yang kecil, makin besar, saudara, ya. Buah itu juga merupakan tanda kematangan, saudara, ya. Kalau kita berbuah, makin lama buah itu akan menjadi matang. Ya, jadi kalau pohon itu hidup, pohon itu bertumbuh, maka buah itu akan menjadi matang pada akhirnya. Nah, juga buah merupakan suatu tanda dari jenis pohon. Kalau kita melihat sebuah buah mangga, maka kita akan pastikan ini adalah pohon mangga. Kalau kita melihat buah rambutan, maka kita akan pastikan ini adalah pohon rambutan. Kalau ini adalah
buah sukun, maka itu adalah pohon sukun. Jadi dari buah kita bisa mengerti jenis dari pohon itu. Demikian juga buah merupakan tanda kualitas. Tadi dalam bacaan kita dikatakan bahwa buah yang baik dihasilkan dari pohon yang baik. Buah yang tidak baik dihasilkan dari pohon yang tidak baik. Jadi kualitas dari buah itu juga menentukan bahwa pohon ini berkualitas apa. Jadi ada tanda dari kualitas. Jadi buah yang baik itu pasti dihasilkan dari pohon yang baik. Jadi buah itu merupakan suatu tanda, baik adanya kehidupan, baik adanya pertumbuhan, adanya kematangan, merupakan tanda dari jenis dari pohon, tanda dari kualitas dari pohon. Jadi betapa pentingnya buah itu, saudara. Buah itu senantiasa harus dihasilkan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika pohon tidak berbuah, maka Tuhan Yesus mengutuk pohon itu. Ingat baik-baik pohon ara yang tidak berbuah, maka Tuhan kutuk pohon ara itu sehingga menjadi layu, kering dan mati, saudara. Ya, jadi kita diandaikan sebagai pohon yang harus berbuah, Tapi kita ini sungguh-sungguh harus mengerti, saudara, bahwa untuk bisa berbuah tidak sembarangan hidup kita ini. Bagaimana supaya kita berbuah? Kalau saudara perhatikan, kita mungkin sudah mengenal bacaan dalam Injil Yohanes pasal 15, tapi tidak kita baca secara ayat dari pertama dan seterusnya, saudara. Tapi kita ambil ayat-ayat yang penting saja, maka kita akan mengerti bagaimana supaya kita ini bisa berbuah. Nah, yang pertama kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Di situ dinyatakan kalimat itu demikian. Tinggallah di dalam aku ini huruf besar berarti di dalam Tuhan atau Tuhan Yesus, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Perhatikan, kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, di dalam hal perbandingan dalam ayat Yohanes 15 ayat 4 ini, saudara perhatikan baik-baik. Pokok anggur ini melambangkan Tuhan Yesus, sedangkan ranting-ranting itu adalah kita. Nah, ranting-ranting itu harus berbuah, saudara. Perhatikan di sini, ranting itu harus berbuah, dan untuk bisa berbuah dikatakan bahwa ranting-ranting itu harus melekat pada pokok. Kalau tidak, dikatakan kamu tidak akan berbuah. Jadi kalau kita tidak tinggal pada pokok anggur, kita tidak akan berbuah. Kita harus tinggal di dalam Yesus, melekat pada Yesus. Berarti dalam segala hal, orang yang melekat pada Yesus itu selalu menaruh harapan kita pada Yesus. Nah, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan, itu juga akan menjadi pohon yang berbuah, saudara. Dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, ini bagus sekali ayat ini, dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan perhatikan di sini, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, kata-kata dalam ayat firman Tuhan ini, tidak berhenti menghasilkan buah, itu karena orang ini mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, maka ia diandaikan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dan pohon ini dipastikan tidak akan berhenti menghasilkan buah.
Jadi orang yang melekat pada pokok anggur itu menyatakan ketergantungannya pada pokok anggur. Orang yang melekat pada pokok anggur itu mengandalkan pokok anggur. Jadi menaruh harapan pada pokok anggur supaya ranting-ranting yang melekat itu bisa berbuah dan tidak berhenti berbuah. Syaratnya adalah orang itu harus melekat pada pokok anggur, mengandalkan Tuhan semata dan menaruh harapan kepada Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Jadi syarat pertama bagaimana supaya hidup kita ini berbuah, itu harus tinggal di dalam Tuhan, melekat pada pokok anggur, melekat pada Tuhan. Jadi kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Tidak bisa kita mengandalkan diri sendiri. Kalau ranting tidak melekat pada pokok anggur, dia akan kering dan mati. Dan jelas kalau itu tidak akan bisa menghasilkan buah, saudara. Jadi itu syarat pertama yang mau tidak mau harus kita penuhi supaya kita bisa berbuah. Kemudian yang kedua, mari kita akan membaca di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius, kita baca di dalam Injil Yohanes saja, saudara ya. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 2 bagian A. Injil Yohanes pasal 15 ayat 2 bagian A saja. Di situ jelas dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Perhatikan kata-kata ini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Itu berarti bahwa kita menyediakan diri kita untuk rela diproses oleh Tuhan. Rela diproses oleh Tuhan. Kalau memang kita ini tidak berbuah, kemudian kita mulai dipotong ranting-ranting yang tidak berbuah itu. Tapi ranting yang berbuah akan dipelihara, akan dibersihkan, saudara. Jadi perhatikan, diproses, ada proses untuk pembersihan ranting, supaya ranting-ranting itu bisa berbuah. Ada pemotongan, ada pemangkasan sebagai wujud dari pembentukan Tuhan, sebagai wujud supaya kita diproses oleh Tuhan. Pemotongan bagian-bagian tanaman yang berpenyakit, pemotongan bagian-bagian tanaman yang tidak produktif, pemotongan bagian-bagian tanaman yang tidak kita inginkan, misalnya tanaman parasit yang melekat pada pohon yang sebenarnya, atau gulma yang melekat pada pohon yang sebenarnya. Jadi saudara perhatikan baik-baik, ada proses Tuhan agar kita bisa berbuah. Pembersihan setiap ranting, dan ranting yang tidak berbuah mulai dipotong, saudara. Dan ranting yang berbuah akan dipelihara, makin bisa berbuah lebih lebat lagi. Jadi saudara perhatikan baik-baik di sini, saudara, betapa indahnya kalau kita menjadi pohon, menjadi ranting yang siap untuk diproses oleh Tuhan, tetap melekat pada pokok, dan kita membiarkan hidup kita diproses oleh Tuhan. Dalam keadaan kita tetap bersandar pada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, kita rela diproses diri kita, dibersihkan supaya kita lebih banyak lagi berbuah. Jadi saudara sekalian, memang perlu proses untuk kita bisa berbuah. Tidak mungkin tiba-tiba pohon itu bisa berbuah. Harus ada proses yang harus dijalani supaya pohon itu bisa berbuah. Nah, hal yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa berbuah? Kita rela untuk dibersihkan dari segala dosa. Kita rela harus dibersihkan dari segala dosa. Karena hal ini kita akan membaca dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kedua bagian B. Yohanes 15 ayat 2 bagian B, dan nanti kita akan baca ayat yang ketiga sekalian. Kita baca dulu ayat Yohanes 15 bagian ayat yang kedua bagian B. Dan setiap ranting yang berbuah, perhatikan, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tadi kita harus diproses, yang tidak berbuah dipotong. Nah sekarang bagaimana dengan yang berbuah ranting itu? Dibersihkan. Dibersihkan.
Kemudian setelah dibersihkan, kemudian di situ rantingnya akan lebih banyak berbuah. Nah, ayat yang ketiga menarik sekali untuk memperjelas ini. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara sekalian, bagaimana kita bisa membersihkan diri kita dari segala kekotoran dosa yang seringkali merengkuh kita, sehingga kita sungguh-sungguh harus membersihkan segala dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Dikatakan di sini kita bersih karena firman Tuhan, saudara. Jadi saudara, kita harus hidup betul-betul di dalam firman Tuhan. Ya, supaya kita tidak terus-menerus berbuat dosa, karena firman Tuhan akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan menjadi pelita bagi kakiku dan menjadi terang bagi jalanku, saudara. Dengan kita menuruti perintah-perintah dalam firman Tuhan, kita menjaga diri kita untuk tidak berbuat dosa. Nah, saudara sekalian, bagaimana supaya kita bersih dari dosa? Ya, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan melanggar firman Tuhan. Karena kalau saudara melanggar firman Tuhan, itu berarti saudara sudah melakukan dosa. Itu sebabnya kita harus rela dibersihkan oleh Tuhan. Bukan cuma rela diproses, rela dipotong oleh Tuhan yang tidak berbuah ranting itu, tapi ranting yang berbuah rela dibersihkan terus menerus oleh firman Tuhan, sehingga lebih banyak berbuah, lebih banyak berbuah, lebih banyak berbuah, saudara. Ya, nah saudara sekalian, itulah cara ketiga bagaimana supaya kita bisa berbuah. Nah, cara yang keempat, saudara, supaya kita bisa berbuah, coba kita baca Lukas 8 ayat yang ke-15. Lukas 8 ayat yang ke-15 dikatakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah. Perhatikan, mengeluarkan buah dalam ketekunan. Perhatikan lagi-lagi, saya akan membaca. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kita baca lagi ayat selanjutnya, dikatakan di dalam Matius 13 ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ya, perhatikan, orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Jadi saudara, langkah keempat bagaimana supaya kita ini bisa berbuah adalah kita harus memiliki hati yang baik. Untuk apa hati yang baik ini? Untuk mendengar, menyimpan, mengerti firman Tuhan, dan itu harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena surat Yakobus katakan kita harus menjadi pelaku-pelaku firman, bukan cuma pendengar-pendengar firman. Tapi firman Tuhan mengatakan dalam Lukas 8 ayat 15 maupun Matius 13 ayat 23 bahwa kita punya hati yang baik untuk mendengar firman, menyimpan firman, dan mengerti firman, sehingga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dikatakan di situ, karena itu ia berbuah. Jadi memang begitu, kita harus bertumbuh terus di dalam firman Tuhan, makin kaya dengan firman Tuhan. Makin kaya dengan firman Tuhan, saudara, supaya kita terus menerus berbuah. Nah, saudara, perhatikan juga di dalam Injil, di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat 2-3 dikatakan apa di situ? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya. Perhatikan, yang menghasilkan buahnya pada musimnya,
Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bagaimana supaya menghasilkan buah pada musimnya? Harus suka akan firman Tuhan, gemar akan firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Makin kita penuh dengan firman Tuhan, maka makin kita bisa menghasilkan buah. Jadi semua ayat firman Tuhan itu mengatakan kita perlu firman, supaya sungguh-sungguh dalam hidup kita bisa mengeluarkan buah. Hati yang baik yang bisa mendengar firman dan menyimpan firman, kemudian kita boleh mengerti firman dan menerapkan firman dalam kehidupan kita. Nah, sebagai yang kelima, yang terakhir, bagaimana supaya kita ini bisa berbuah? Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Titus pasal yang ketiga ayat 14 dikatakan, dan biarlah orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Perhatikan, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Dengan kata lain, supaya kita bisa berbuah, kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Karena Titus 3 ayat 14 katakan, kalau kita melakukan pekerjaan yang baik, maka kita akan berbuah. Tapi kalau kita tidak melakukan pekerjaan yang baik, maka kita tidak akan berbuah. Jadi kalau saya simpulkan, kalau saya simpulkan betul-betul dalam ayat-ayat ini, maka jelas ada 5 langkah supaya kita ini bisa berbuah. Yang pertama adalah tinggal di dalam Tuhan Yesus, melekat pada pokok anggur. Ingat, jadi berarti hidup kita ini mengandalkan Tuhan. Hidup kita ini sungguh-sungguh menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan, melekat pada pokok anggur, tidak terlepas dari pokok anggur. Karena di luar Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa, kata Injil Yohanes pasal 15 ini. Kemudian hal yang kedua, rela diproses Tuhan. Biarkan Tuhan memotong bagian-bagian kita yang tidak baik. Kemudian hal yang ketiga, supaya kita bisa berbuah, rela untuk dibersihkan oleh Tuhan dari segala kekotoran-kekotoran dosa. Karena ranting yang berbuah itu dibersihkan terus-menerus supaya lebih banyak berbuah. Kemudian hal yang keempat yang harus kita lakukan supaya kita bisa berbuah, itu adalah memiliki hati yang baik untuk mendengar firman, menyimpan firman, mengerti firman, dan menerapkan firman dalam hidup kita. Kemudian yang kelima, supaya kita bisa menghasilkan buah adalah melakukan pekerjaan yang baik. Titus pasal 3 ayat 14 mengatakan demikian. Nah, kemudian mengapa kita harus berbuah? Mengapa kita harus berbuah, saudara? Nah, coba kita baca Injil Yohanes 15 ayat 16 bagian B. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 bagian B dikatakan, dan aku, ini Tuhan Yesus, telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Perhatikan, aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Mengapa kita harus berbuah? Ya jelas, karena memang Tuhan memberikan perintah, menetapkan kita untuk berbuah. Kalau Tuhan sudah menetapkan kita untuk berbuah, ya kita harus melakukan ketetapan Tuhan, saudara. Nah, demikian juga saudara, perhatikan Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai 22 bagian B dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah.
Kenapa kita harus menghasilkan buah? Karena kita ini hidup di dalam Kristus. Orang yang hidup dalam Kristus itu harus menghasilkan buah, kata Rasul Paulus. Kalau orang tidak menghasilkan buah, maka saya meragukan apakah orang itu hidup di dalam Kristus. Kemudian kita baca Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi mengapa kita harus berbuah, saudara? Supaya kita bisa memuliakan Bapa di surga, saudara. Kalau kamu berbuah banyak, maka Bapa-Ku dipermuliakan. Karena kita ingin memuliakan Bapa di surga dengan cara apa? Kita terus menerus berbuah. Terus menerus kita akan berbuah makin banyak, makin banyak. Dan kita mempermuliakan Bapa di surga. Dan yang terakhir, kenapa kita harus berbuah? Tadi sudah kita bacakan. Di dalam Injil Matius tadi. Dikatakan yang tidak berbuah itu dipotong, dibuang ke api, saudara. Tapi kita akan baca Matius 3 ayat 10, dikatakan di sini, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Supaya kita tidak dihukum oleh Tuhan. Itu alasan yang keempat mengapa kita harus berbuah. Jadi kita harus berbuah itu karena itu merupakan ketetapan Tuhan. Tuhan yang menetapkan supaya kita berbuah. Kita tidak bisa mengelak dari itu. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa kita ini hidup dalam Kristus. Jadi menghasilkan buah itu menunjukkan bahwa kita ini hidup di dalam Kristus. Yang ketiga, menghasilkan buah itu ada suatu cara untuk bisa memuliakan Bapa di surga. Dan yang keempat, supaya kita tidak dihukum. Itulah saudara, kita sudah belajar mengenai buah. Ya, bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang baik dari pohon yang baik. Supaya kita sungguh-sungguh semuanya yang mendengarkan firman Tuhan ini betul-betul bisa menghasilkan buah yang baik. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Mari siapkan roti dan anggur saudara. Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan suci Tuhan. Kiranya di depan ini ada roti dan anggur. Ini roti Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati roti ini. Roti ini bukan roti biasa, tapi roti ini adalah tubuh Kristus. Dan berkati anggur ini Tuhan. Anggur ini bukan anggur biasa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juga berkati anggur ini. Karena ini adalah darah Yesus. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan ada kuasa kebangkitan. Kalau kami percaya Tuhan, maka segala sakit penyakit oleh bilur-bilur Tuhan, Tuhan sembuhkan. Bahkan segala apapun yang kami butuhkan, Engkau akan berikan pertolongan pada kami Tuhan. Mari saudara, kita angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Tapi jangan makan dulu. Dengarkan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Firman Tuhan katakan kita hormati. Ini bukan roti biasa. Ini sudah didoakan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui tubuh Tuhan tidak akan makan hukuman. Tapi kalau di antara kita tidak
menghormati tubuh dan darah Tuhan. Maka dikatakan tubuh kamu akan menjadi lemah, kamu akan menjadi sakit, dan tidak segera meninggal karena tidak menghormati tubuh dan darah Tuhan. Mari angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Haleluya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kuasa kebangkitan Yesus boleh bekerja pada setiap jemaat. Mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh bilur-bilur Tuhan, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Yang dalam masa persoalan apapun dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Engkau balikkan keadaannya karena karya penebusan salib. Maka semuanya bisa teratasi, berjalan dengan baik. Mereka yang hidup di dalam dosa dalam nama Tuhan Yesus, tersedia pengampunan, dosanya diampuni dan dia boleh disucikan. Dan mereka yang hidup di bawah kutuk dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh diubahkan menjadi hidup di bawah berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dengan satu kerinduan yang besar, hamba ingin setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini dijamah oleh Roh Kudus. Jamah setiap hati Tuhan, lawat setiap pribadi, agar sungguh-sungguh mereka menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah. Bukan pohon yang bantut yang tidak menghasilkan buah. Karena Tuhan benci Tuhan kalau kami tidak menghasilkan buah. Supaya kami bisa memberikan buah-buah setiap pelayanan kami ini kepada Tuhan. Terutama buah jiwa-jiwa. Agar orang-orang yang terhilang boleh diselamatkan. Dan dibawa kepada Kristus. Dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkati setiap persembahan persepuluhan yang diberikan oleh jemaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati dengan berkat yang berkelimpahan, berkati semua apapun yang dilakukan Tuhan. Supaya semuanya boleh dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, sekarang hamba-Mu berdoa berkat bagi seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati segala usaha pekerjaan seluruh jemaat. Tuhan berkati segala Tuhan pelayanan seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati jemaat dengan kesehatan ilahi. Berkati jemaat dengan umur yang panjang. Berkati jemaat dengan perlindungan daripada Tuhan. Penyertaan daripada Tuhan. Dan juga berkati jemaat dengan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Masa depan jemaat adalah masa depan yang penuh harapan. Dengan masa depan yang sungguh-sungguh ada. Bukan dusta Tuhan. Sehingga setiap anak-Mu boleh menikmati masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Kudus memberkati dan menyertai kami semuanya. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom.
kasih.